Good morning, brothers and sisters in Christ. Today we gather to celebrate the historic birth of Jesus Christ, our Lord and Savior. Hari ini kita menghadiri untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. And I'd like to invite you to recognize again how incredibly impressive the birth of Jesus truly is. Dan saya ingin mengundang kita sekalian untuk melihat bagaimana impresif, bagaimana impresif kelahiran Tuhan Yesus Kristus. If you have a Bible, please turn with me to the Gospel of John, chapter 1. Kalau saudara mempunyai Alkitab, mari kita membuka di dalam Yohanes pasal 1. And let us look at verses 1 to 3. Mari kita melihat ayat 1 sampai 3. And then we will jump down to verse 14. Dan kemudian kita akan melompat ke ayat 14. I'll read once in English and Sister Marina will read once in Bahasa Indo. Saya akan membacanya sekali dalam bahasa Inggris dan penterjemah akan membacanya dalam bahasa Indonesia. This is the word of God. Inilah firman Tuhan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not anything made that was made. And verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory. Glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Today what I want to do is to show you from John chapter 1 how impressive Christmas is. Hari ini yang ingin saya lakukan adalah menunjukkan kepada saudara dari Yohanes pasal 1 betapa mengesankannya Natal. Because it's not just the birth of a baby who will become someone great. Karena ini bukan hanya kelahiran seorang bayi yang kelak akan menjadi seorang yang hebat. Instead, this is the birth of the Almighty God. Sebaliknya, ini adalah kelahiran Allah yang Maha Kuasa. And if that is true, dan jika itu benar, it must be the most impressive thing about Christmas. Maka ini pasti hal yang paling mengesankan tentang Natal. Let us pray before we go through this passage. Mari kita berdoa sebelum kita membahasnya. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, show us who Jesus is. Tunjukkanlah kepada kami siapa Yesus itu. Speak to us powerfully by your Holy Spirit. Berbicaralah kepada kami dengan kuasa melalui Roh Kudus. To convince us that your word is truth. Untuk meyakinkan kami bahwa firman-Mu adalah kebenaran. And move our hearts to worship you and your Son. Dan gerakan hati kami untuk menyembah Engkau dan Putra-Mu. Bless this Christmas message. Berkatilah khotbah Natal ini. And we pray in the name of Jesus Christ. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Many people claim to love Jesus nowadays. Banyak orang mengaku mengasihi Yesus saat ini. Some of them celebrate Jesus as a great teacher with beautiful moral values. Beberapa dari mereka merayakan Yesus sebagai guru yang agung dengan nilai-nilai moral yang indah. Some of them respect Jesus as one of the most important thinkers whose idea gave birth to the modern Western civilization we now enjoy. Beberapa dari mereka menghormati Yesus sebagai salah satu pemikir terpenting
yang ide-idenya melahirkan peradaban barat modern yang kini kita nikmati. The majority of Muslims would claim to love Jesus as a prophet sent by God. Mayoritas umat muslim akan mengaku mengasihi Yesus sebagai nabi yang diutus oleh Tuhan. And some Jews would acknowledge Jesus as the son of David, who will be their eternal king. Dan sebagian orang Yahudi akan mengakui Yesus sebagai anak Daud yang akan menjadi raja mereka selamanya. These people from all kinds of backgrounds all claim to love Jesus. Orang-orang ini yang berasal dari berbagai latar belakang semuanya mengaku mengasihi Yesus. But it is not enough for people to just love Jesus. Tetapi tidak cukup bagi orang untuk hanya sekedar mengasihi Yesus. It is much more important for people to know who the Jesus we love is. Jauh lebih penting bagi orang untuk mengetahui siapa sesungguhnya Yesus yang kita kasihi. Imagine now a man confessing his feelings for a woman. Bayangkan sekarang seorang pria mengungkapkan perasaannya kepada seorang wanita, Only to get this reply from her, I love you as a friend. hanya untuk mendapatkan jawaban ini, aku mencintaimu sebagai teman. Will the man be happy with this outcome? Apakah pria itu akan senang dengan jawaban ini? I believe not so much. Saya percaya tidak terlalu. Because in his heart he wanted to be more than just a friend to her. Karena di dalam hatinya dia ingin menjadi lebih dari sekedar teman bagi wanita itu. Because the woman's love towards him would be very different whether he's just a friend or a boyfriend. Karena cinta wanita itu terhadapnya akan sangat berbeda, apakah dia hanya seorang teman atau seorang pacar. And it's the same when it comes to Jesus. Dan hal yang sama berlaku untuk Tuhan Yesus. It is not enough that we claim to love Jesus and to celebrate Christmas. Tidak cukup bagi kita mengaku mengasihi Yesus dan merayakan Natal. It is much more important for us to know who Jesus is to us. Jauh lebih penting bagi kita untuk mengetahui siapa Yesus itu bagi kita. Because who he is will determine the kind of love we give him. Karena siapa dia akan menentukan jenis kasih yang kita berikan kepadanya. If Jesus is a good teacher, Jika Yesus adalah seorang guru yang baik, we love him by following his teaching. kita mengasihinya dengan mengikuti ajarannya. If Jesus is a prophet of God, Jika Yesus adalah seorang nabi Allah, we love him by obeying his prophetic words. kita mengasihinya dengan mentaati kata-kata nubuatnya. If Jesus is the promised king, Jika Yesus adalah raja yang dijanjikan, we love him by serving him as his loyal citizens. kita mengasihinya dengan melayaninya sebagai warga yang setia. Yet we see in the Bible that Jesus is much greater than these. Namun kita melihat di dalam Alkitab bahwa Yesus jauh lebih besar dari semua itu. He is revealed as God. Dia dinyatakan sebagai Tuhan. And as God, he demands us to give him all that we have. Dan sebagai Tuhan, dia menuntut kita untuk memberikan semua yang kita miliki. To love him above everything else. Mengasihinya di atas segala sesuatu. And to give him our worship. Dan memberikan penyembahan kita kepadanya. If anyone should ask, how do we know Jesus is God? Jika ada yang bertanya, bagaimana kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan? This would be my answer. Inilah jawaban saya. I know Jesus is God because firstly the Bible calls him by the names of God. Saya tahu Yesus adalah Tuhan karena pertama-tama Alkitab menyebutnya dengan nama-nama Tuhan. The Gospel of John opens by saying that the Word was with God from the beginning and the Word is himself God. Injil Yohanes dibuka dengan mengatakan bahwa firman itu bersama Allah sejak awal dan firman itu adalah Allah sendiri. This Word then became flesh and was born and people called him Jesus. Dan firman ini kemudian menjadi manusia dan lahir dan orang-orang memanggilnya Yesus. Later in John 20, when Thomas saw Jesus alive again after his death, Thomas called Jesus my Lord and my God. Kemudian di Yohanes 20 ketika Thomas melihat Yesus hidup kembali setelah kematiannya, Thomas memanggil Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Some people might say, well, these are the words of the apostles, not of Jesus. Beberapa orang mungkin berkata,
Nah, ini adalah kata-kata para rasul, tetapi bukan Yesus. They say we trust Jesus, but not the apostles. Kami mempercayai Yesus, tetapi bukan para rasul. While I wholeheartedly believe that the apostles' teachings are God's words, Meskipun saya sepenuhnya percaya bahwa ajaran para rasul itu adalah firman Tuhan, I can still show that Jesus himself claimed to be God. saya tetap bisa menunjukkan bahwa Yesus sendiri mengaku dirinya adalah Tuhan. Many times Jesus calls himself the Son of Man, Banyak kali Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, which is the title given to God in Daniel chapter 7. yang merupakan gelar yang diberikan kepada Allah dalam Daniel pasal 7. And in John 8, Jesus says that his name is I am. Dan di Yohanes 8 Yesus mengatakan bahwa namanya adalah Aku adalah. I am is the name of God that was revealed to Moses in Exodus chapter 3. Aku adalah merupakan nama Allah yang dinyatakan kepada Musa dalam kitab Keluaran pasal 3. And at this point, if someone still wants to deny all these proofs by saying, well, I don't even trust Jesus' own words, Dan pada saat ini jika seseorang masih menolak semua bukti ini dengan mengatakan, nah saya bahkan tidak percaya pada kata-kata Yesus sendiri, then why not trust the words of the prophet Isaiah? mengapa kita tidak mempercayai kata-kata Nabi Yesaya? The prophet Isaiah says that the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Nabi Yesaya berkata bahwa perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. His name is Emmanuel, and Emmanuel means God with us. Namanya adalah Immanuel yang berarti Allah beserta kita. If the birth of this son means God with us, who then is this son? Jika kelahiran anak ini berarti Allah beserta kita, lalu siapakah anak ini? Isaiah also said that this son shall be called God. Yesaya juga mengatakan bahwa anak ini akan disebut Allah. In Isaiah 9 it is written, Dalam Yesaya 9 tertulis, for to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yesaya 9 tertulis, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. So we know that Jesus is God because firstly, the Bible calls him by the names of God. Jadi kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, karena pertama-tama Alkitab menyebutnya dengan nama-nama Tuhan. Other than the names of God, the Bible also ascribes to Jesus the characteristics of God. Selain nama-nama Tuhan, Alkitab juga mengatribut kepada Yesus sifat-sifat Tuhan. The Bible says that Jesus is from eternity, Alkitab mengatakan bahwa Yesus berasal dari kekekalan and he does not have a beginning in time. dan tidak memiliki permulaan dalam waktu. The Bible says that Jesus is present everywhere, Alkitab mengatakan bahwa Yesus hadir di mana-mana, that he is with his people all the time. bahwa dia selalu bersama dengan semua umatnya setiap waktu. The Bible also says that Jesus can do all things just like God. Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus dapat melakukan segala sesuatu sama seperti Tuhan. To know all things, do all things, and be present everywhere. Mengetahui segala sesuatu, melakukan segala sesuatu, dan hadir di mana-mana. These are the characteristics that belong only to God and not to any other creatures. Ini adalah karakteristik yang hanya dimiliki oleh Tuhan dan bukan oleh makhluk lain. Thirdly, the Bible says that Jesus does the works that only God can do. Ketiga, Alkitab mengatakan bahwa Yesus melakukan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. It is said that Jesus created the world. Dikatakan bahwa Yesus menciptakan dunia. And after that, Jesus sustained the world. Dan setelah itu Yesus memelihara dunia. That Jesus could defeat death.
Yesus bisa mengalahkan kematian. That Jesus could even forgive the sins we committed against God. Yesus bahkan bisa mengampuni dosa-dosa yang kita telah lakukan terhadap Tuhan. These are the things that only God can do. Inilah hal-hal yang hanya bisa Tuhan lakukan. Lastly, the Bible says that Jesus is worshipped as God. Terakhir, Alkitab mengatakan bahwa Yesus disembah sebagai Allah. The Bible has made it clear that only God can be worshipped. Alkitab telah menegaskan bahwa hanya Allah yang layak disembah. In Romans 1, Paul mentions that one of the greatest sins is people worshiping the creature rather than the creator. Dalam Roma 1, Paulus menyebutkan bahwa salah satu dosa terbesar adalah orang-orang menyembah makhluk ciptaan dan bukannya pencipta. In Revelation 22, Dalam Wahyu 22, when John saw a mighty angel and wanted to bow down to him, ketika Yohanes melihat seorang malaikat yang perkasa dan ingin sujud menyembah kepadanya, the angel stopped him and said to him, malaikat itu menghentikannya dan berkata kepadanya, "You must not do that. I'm a fellow servant with you. Worship God." "Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Sembahlah Allah." The Bible is very clear that worship belongs only to God. Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa penyembahan hanya diperuntukkan bagi Allah. Yet Jesus is worshipped. Namun Yesus disembah. The book of Hebrews calls the book of Hebrews calls the angels to worship Jesus, Kitab Ibrani memanggil para malaikat untuk menyembah Yesus. saying, "Let all the angels of God worship him." Dikatakan, biarlah semua malaikat Allah menyembah dia. Revelation 5 records a vision in which every creature comes to worship God the Father and Jesus the Son together. Wahyu 5 mencatat sebuah penglihatan di mana setiap makhluk datang untuk menyembah Allah Bapa dan Yesus Sang Anak bersama-sama. This is what they say: "To him who sits on the throne and to the Lamb, Jesus, be blessing and honor and glory and might forever and ever." Sambil berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba diberikan puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. And in Philippians 2, Dan dalam Filipi 2, Paul tells us that when Jesus returns, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus is Lord. Paulus memberitahu kita bahwa ketika Yesus kembali, setiap lutut akan bertelut di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Do you know where this phrase is taken from? Apakah saudara tahu dari mana ayat ini diambil? It is taken from Isaiah chapter 45. Ayat ini diambil dari Yesaya 45 And there it is speaking about God. yang berbicara tentang Allah. Let me read for you Isaiah 45 verses 22 to 23. Saya akan membacakannya untukmu, Yesaya 45 ayat 22 sampai 23. Turn to me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is no other. By myself I've sworn. From my mouth has gone out in righteousness a word that shall not return. To me every knee shall bow, every tongue shall swear allegiance. Yesaya 45 ayat 22 dan 23. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. The worship that God receives in Isaiah 45 Penyembahan yang Allah terima dalam Yesaya 45 is then applied to Jesus in Philippians 2. diterapkan kepada Yesus dalam Filipi 2. So to summarize everything, Jadi untuk merangkum semuanya, how do we know that Jesus is God? bagaimana kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan? We know that because the Bible gives to Jesus the names, characters, works, and worship that belong to God alone. Kita tahu itu karena Alkitab mengatakan tentang Yesus nama-nama, sifat, pekerjaan, dan penyembahan yang hanya dimiliki oleh Allah.
But even so, someone might still say, Namun demikian, seseorang mungkin masih berkata, well, to be honest, I just don't trust anything in the Bible. ya, saya tidak mempercayai apapun dalam Alkitab. How should we respond? Bagaimana seharusnya kita berespon? Today, I'll give a comprehensive answer to the skeptics among us. Hari ini saya akan memberikan jawaban yang komprehensif untuk para skeptis di antara kita. My friend, if by any chance today you've walked into this church because your heart is seeking for something, Saudaraku, jika kebetulan saudara masuk ke gereja hari ini karena hati saudara sedang mencari kebenaran, or for truth, or for healing, or for a sense of purpose, kebenaran atau penyembuhan atau suatu tujuan lain, or that you're here because you're just invited, atau saudara berada di sini karena diundang, I want to give you the answer to the questions that have been bugging you. saya ingin memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah mengganggu saudara. So back to the question, Jadi mari kita kembali kepada pertanyaan. how can we still prove that Jesus is God to a person who is skeptical of the whole Bible? Bagaimana kita membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan kepada seseorang yang skeptis terhadap seluruh Alkitab? Fortunately for them, Jesus also had to deal with skeptics in his day. Beruntung bagi mereka bahwa Yesus juga harus menghadapi orang-orang skeptis pada zamannya. Back then, many Jews didn't trust anything Jesus had to say. Pada zaman itu banyak orang Yahudi bahkan tidak mempercayai apapun yang Yesus katakan. So how did Jesus convince them? Lalu bagaimana Yesus meyakinkan mereka? Jesus convinced them by the miracles he performed. Yesus meyakinkan mereka melalui mujizat yang dia lakukan. Miracles that no human being can do. Mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia biasa. Jesus turned water into wine. Yesus mengubah air menjadi anggur. Jesus could stand on water. Yesus bisa berdiri di atas air. Jesus could command the wind and storm to be still. Yesus bisa memerintahkan angin dan badai untuk tenang. Jesus could feed thousands with just some fish and bread. Yesus bisa memberi makan ribuan orang hanya dengan beberapa ikan dan roti. Jesus could heal all kinds of diseases. Yesus bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Jesus even brought a dead man named Lazarus back to life. Yesus bahkan menghidupkan kembali seorang pria yang bernama Lazarus. If Jesus can do the things no humans can do, Jika Yesus bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, what does it say about his identity? apa yang dapat kita katakan tentang identitasnya? If Jesus has revealed his power, Jika Yesus telah menunjukkan kuasanya, why can't you trust his words? mengapa saudara tidak bisa mempercayai perkataannya? After all, is it so hard to believe that this world is created by a being greater than the world? Lagi pula, apakah begitu sulit untuk percaya bahwa dunia ini diciptakan oleh makhluk yang lebih agung darinya? That the laws of nature are maintained by him and can be changed by him? Bahwa hukum alam ditopang olehnya dan bisa diubah olehnya? Perhaps some of you are not full-blown atheists. Mungkin beberapa dari saudara mungkin bukanlah seorang ateis sepenuhnya. You think it's likely that God exists, Saudara berpikir mungkin kemungkinan besar bahwa Tuhan itu ada. but you just don't know who he is. Tapi saudara hanya tidak tahu siapa dia. There are thousands of religions out there, Ada ribuan agama di luar sana. and some of them have already been lost in history. Dan beberapa di antaranya sudah hilang di dalam sejarah. Among all these religions, how do we know which one is true? Di antara semua agama ini, bagaimana kita bisa tahu yang mana yang benar? Now, this is a challenging question to answer, Sekarang ini adalah pertanyaan yang menantang untuk dijawab. because the answer to this question goes beyond human capability. Karena jawaban terhadap pertanyaan ini melampaui kemampuan manusia. By observing the world, we can figure out that God is good, wise, and powerful. Dengan mengamati dunia ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu baik, bijaksana, dan berkuasa. But we will never be able to figure out God's name Tapi kita tidak akan pernah bisa mengetahui nama Tuhan or God's plan for this universe atau rencana Tuhan untuk alam semesta, or how God wants to relate to us. atau bagaimana Tuhan ingin berhubungan dengan kita. If we want to know more about God beyond what we can see,
Jika kita ingin mengetahui lebih banyak tentang Tuhan di luar dari apa yang bisa kita amati, we can only know it if He comes and tells us. kita hanya bisa mengetahuinya jika Tuhan memberitahunya kepada kita. So, the answer to who God is can never begin with human logic and observation. Jadi jawaban tentang siapa Tuhan itu tidak pernah bisa dimulai dengan logika manusia. It must begin with God speaking to us. Itu harus dimulai dengan Tuhan yang berbicara kepada kita. But if multiple sources are claiming that God is speaking through them, Tapi jika beberapa sumber mengklaim bahwa Tuhan berbicara melalui mereka, how do we know which ones are truly from God? bagaimana kita tahu mana yang benar-benar dari Tuhan? There are many ways to answer this question. Ada banyak cara untuk menjawab pertanyaan ini. One of the clearer ways is Salah- that God had given His prophets and His Son, Jesus, the proof of authentication by miracles. Salah satu cara yang paling jelas adalah bahwa Tuhan telah memberikan bukti otentikasi melalui mujizat kepada para nabi dan anaknya Yesus. This is why Jesus, the Son of God, is said to be proven right by God through His resurrection. Inilah mengapa Yesus anak Allah dibuktikan kebenarannya oleh Allah melalui kebangkitannya. All throughout His life, many people had denied Jesus as the Son of God. Sepanjang hidupnya banyak orang menolak Yesus sebagai anak Allah. But the resurrection became an objective proof that even the opponents of Jesus could not deny. Namun kebangkitan Yesus menjadi sebuah bukti objektif yang bahkan tidak bisa disangkal oleh para penantang Yesus. Jesus was proven objectively by God to be from God with miracles. Yesus dibuktikan secara objektif oleh Allah, berasal dari Allah melalui mujizat-mujizat. Show me any other religion that has proven itself to be from God in the way that Christianity has. Tunjukkan kepadaku agama lain yang telah membuktikan dirinya berasal dari Tuhan seperti halnya kekristenan. If you can't, then you have found your answer. Jika tidak bisa, maka saudara telah menemukan jawabannya. But for those who are not a Christian, Tetapi bagi mereka yang bukan Kristen, maybe you still have one last doubt. mungkin saudara masih memiliki satu keraguan terakhir. How do we know that the miracles truly happened in the past? Bagaimana kita tahu bahwa mujizat itu benar-benar terjadi di masa lalu? Is it possible that the stories were simply made up? Apakah mungkin bahwa cerita-cerita itu hanya dibuat-buat? Or could it be that the writers were not scientific enough so that they interpreted something natural to be something miraculous? Atau mungkinkah penulisnya tidak cukup ilmiah sehingga mereka menafsirkan sesuatu yang wajar sebagai mujizat? Even though they were not as scientific, it doesn't mean that they were stupid. Meskipun mereka tidak begitu ilmiah, bukan berarti bahwa mereka bodoh. They didn't know back then that a baby comes from a sperm cell fusing with an egg cell. Mereka tidak tahu pada masa itu bahwa bayi berasal dari peleburan sel sperma dengan sel telur. But they certainly understood that it's impossible for a woman to become pregnant without a man under normal circumstances. Tetapi mereka tentu memahami bahwa tidak mungkin seorang wanita hamil tanpa seorang pria dalam keadaan normal. Back then, they obviously knew that 5 bread and 2 fish could never feed thousands of people. Pada masa itu, mereka jelas tahu bahwa 5 roti dan 2 ikan tidak akan pernah cukup untuk memberi makan ribuan orang. This is not a matter of science. This is just basic math. Ini bukanlah masalah sains atau ilmu pengetahuan, ini hanyalah matematika dasar. And how could they not know what death is so that they accidentally bury Lazarus alive for 4 days? Dan bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa itu kematian sehingga mereka bisa secara tidak sengaja mengubur Lazarus hidup-hidup selama 4 hari. And even if he was indeed still alive when he was pronounced dead, Dan bahkan jika dia memang masih hidup saat dinyatakan mati, the 4 days of burial would be enough to kill him 4 hari penguburan itu sudah cukup untuk membunuhnya. before Jesus came and brought him back to life. Sebelum Yesus membangkitkannya kembali. Moreover, all these stories could not have been fabricated Selain itu, semua kisah ini tidak mungkin dibuat-buat. because these miracles were not witnessed by just a few people, but by tens of thousands of people.
Karena mujizat-mujizat ini tidak hanya disaksikan oleh hanya beberapa orang, tetapi oleh puluhan ribu orang. And some of these people were even the enemies of Jesus. Dan sebagian di antaranya adalah musuh Yesus. And even they did not deny the authenticity of Jesus' miracles. Dan bahkan mereka tidak menolak keaslian mujizat-mujizat Yesus. Moreover, the people who wrote these stories down, they were all willing to die for what they have seen and have heard and have believed. Lebih dari itu, orang-orang yang menuliskan kisah-kisah ini semuanya rela mati demi apa yang telah mereka lihat, dengar, dan percayai. They showed such great courage because they knew what they saw was true. Mereka menunjukkan keberanian yang begitu besar karena mereka tahu bahwa apa yang mereka percayai itu benar. My friends, the miracles in the Bible were true. Saudara-saudaraku, mujizat di dalam Alkitab itu nyata. They no longer happen now because there's no longer anything to prove. Mujizat-mujizat itu tidak lagi terjadi saat ini karena tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Jesus was the final word of God. Yesus adalah firman yang terakhir dari Tuhan. God had spoken through him and God had verified his words through miracles. Tuhan telah berbicara melaluinya dan Tuhan telah membuktikan kebenaran perkataan Yesus melalui mujizat. Therefore you can trust him. Oleh karena itu saudara dapat mempercayai Yesus. And if you're not ready to trust him yet, Dan jika saudara belum siap untuk mempercayai Yesus, why not take up the Bible and read it with an open mind and judge for yourself? mengapa tidak mengambil Alkitab, membacanya dengan pikiran terbuka dan menilainya sendiri? And if you don't yet have a Bible, Dan jika saudara belum memiliki Alkitab, please come to me after the service ends. silakan kedatangi saya setelah ibadah selesai. I'd love to give you a Bible and to get to know you more. Saya ingin memberikan Alkitab kepadamu dan mengenalmu lebih dekat. Having concluded that Jesus is truly God, Setelah menyimpulkan bahwa Yesus adalah benar-benar Allah, we're confronted by an impressive yet unimaginable truth. kita dihadapkan pada sebuah kebenaran yang mengagumkan namun tidak terbayangkan. That this one true God of the universe should be born as a human. Bahwa satu-satunya Tuhan yang sejati di alam semesta ini dilahirkan sebagai manusia. John 1 verse 14 says, Yohanes 1 ayat 14 berkata, "And the Word became flesh and dwelt among us." Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. How should we understand this sentence? Bagaimana seharusnya kita memahami kalimat ini? Many people who claim to believe in the Bible, such as the Muslims and the Jews, cannot accept that Jesus is God. Banyak orang yang mengaku percaya pada Alkitab seperti Muslim dan orang-orang Yahudi tidak bisa menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Because to them it makes no sense that God can become a human. Karena bagi mereka tidak masuk akal bahwa Tuhan bisa menjadi seorang manusia. How can God become a human if God is unchanging? Bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia jika Tuhan itu tidak berubah? Moreover, God and humans are so different. Apalagi Tuhan dan manusia itu sangat berbeda. If God becomes a human, then he would stop being a God. Jika Tuhan berhenti menjadi manusia, maka dia akan berhenti menjadi Tuhan. Christians can fully agree with this argument. Orang Kristen dapat setuju sepenuhnya dengan argumen ini. We believe that God cannot and does not change. Kita percaya bahwa Tuhan itu tidak bisa dan tidak berubah. So when the Bible says that the Word became flesh, Jadi ketika Alkitab mengatakan bahwa firman itu menjadi manusia, we don't understand it as transformation, but as addition. kita tidak memahaminya sebagai transformasi, tetapi sebagai suatu penambahan. It is not as if our God transformed into human, Bukan berarti Tuhan berubah menjadi manusia, but that he added humanity upon himself without changing his being as God. tetapi bahwa Tuhan menambahkan kemanusiaan pada dirinya sendiri tanpa mengubah keberadaannya sebagai Tuhan. We can think of the Son becoming a human like how we sign up for a Facebook. Kita bisa memikirkan sang anak yang menjadi manusia seperti kita mendaftar di Facebook. We exist in a real world,
kita ada di dunia nyata, but Facebook exists in the digital world. tetapi Facebook berada di dunia digital. If I want to enter Facebook, I must first create a Facebook account. Jika saya ingin masuk ke Facebook, saya harus terlebih dahulu membuat akun Facebook. By creating this Facebook account, I did not transform from a physical being to a digital one. Dengan membuat akun Facebook, saya tidak berubah dari makhluk fisik menjadi makhluk digital. I've simply added an account to myself. Saya hanya menambahkan sebuah akun pada diri saya. With this account, I can do all kinds of things. Dengan akun ini, saya bisa melakukan berbagai hal. I can add friends, Saya bisa menambahkan teman, I can upload photos, saya bisa mengunggah foto, I can like my friends' posts, saya bisa menyukai kiriman teman-teman saya, and so on. dan sebagainya. All these things are done by my Facebook account, Semua hal ini dilakukan oleh akun Facebook saya, but they're also done by me, tapi semuanya juga dilakukan oleh saya. since I'm the one who controls the Facebook account. Karena saya adalah orang yang mengendalikan akun Facebook saya. Likewise, when the Word became flesh, God the Son took upon himself a human nature. Demikian juga ketika firman menjadi manusia, Allah anak mengambil sifat manusia dengan tubuh manusia dan jiwa manusia. With a human body and a human soul, and became truly human on Christmas Day 2,000 years ago. Dengan tubuh manusia dan jiwa manusia, anak Allah benar-benar menjadi manusia pada hari Natal 2000 tahun yang lalu. While the man Jesus was confined to space and time, Ketika manusia Yesus itu terbatas oleh ruang dan waktu, God the Son never ceased to be the God who is always remaining beyond space and above time. Allah anak tidak pernah berhenti menjadi Tuhan yang melampaui ruang dan berada di atas waktu. When the man Jesus was limited in his knowledge, Ketika manusia Yesus terbatas dalam pengetahuannya, God the Son remains all-knowing. Allah anak tetap maha tahu. When the man Jesus experienced change in emotions and growth, Ketika manusia Yesus mengalami perubahan, emosi, dan pertumbuhan, God the Son remains unchanging. Allah anak tetap tidak berubah. Yet everything the man Jesus done is done by the Son. Namun segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia Yesus dilakukan oleh Sang Anak. Because both of them, God the Son and the man Jesus, are the same person. Karena keduanya Allah anak dan manusia Yesus adalah pribadi yang sama. Just like how me and my Facebook account are both myself. Sama seperti saya dan akun Facebook saya, keduanya adalah saya. Up until this point, we've said so much about theology. Sampai saat ini kita telah banyak membicarakan tentang teologi. We've defended the fact that Jesus is truly God. Kita telah memberi fakta bahwa Yesus adalah benar-benar Allah. We've explained how the unchanging God has become a human. Kita telah menjelaskan bagaimana Allah yang tidak berubah itu dapat menjadi manusia. But these truths will not benefit us until we get the answer to this question. Tetapi kebenaran-kebenaran ini tidak akan bermanfaat bagi kita sampai kita mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini. Why did God become man? Mengapa Allah menjadi manusia? The answer is that he has come to save us. Jawabannya adalah Dia datang untuk menyelamatkan kita. He has come to die for our sins. Dia datang untuk mati demi dosa-dosa kita. The Son, Jesus Christ, was born a human. Sang anak Yesus Kristus dilahirkan sebagai manusia. He grew up as a human. Ia bertumbuh sebagai manusia. And as a human, he lived a sinless and perfect life, Sebagai manusia, ia menjalani hidup yang tanpa dosa, so that at the end he could be the perfect payment for our sins. sehingga ia dapat menjadi tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. At the end of his life, he was put to death by his own people. Di akhir hidupnya, ia dihukum mati oleh umatnya sendiri, By us, whom he has come to save. oleh kita, orang-orang yang ia datang untuk selamatkan. He was nailed to the cross and he died on the cross. Ia dipaku di kayu salib dan ia mati di kayu salib. But little did we know that this was Jesus' plan all along. Tapi kita tidak menyadari bahwa ini adalah rencana Yesus sejak awal. In fact, he was born for the moment of his death.
Bahkan ia dilahirkan untuk saat kematian ini. It was the Father's will that he should die on the cross. Adalah kehendak Bapa agar ia mati di kayu salib. It was Jesus' own will that he should give up his life voluntarily for us. Adalah kehendaknya sendiri untuk menyerahkan hidupnya secara sukarela untuk kita. Why did Jesus die on the cross? Mengapa Yesus mati di kayu salib? He died to bear the punishment of sin for you and for me. Ia mati untuk menanggung hukuman dosa bagi saudara He dan died. bagi saya. He died for you and for me. Ia mati untuk saudara dan untuk saya. All our sins, past, present, and future, are nailed to the cross along with Jesus. Semua dosa kita di masa lalu, masa sekarang dan masa depan dipaku di kayu salib bersama dengan Yesus. And the justice of God was satisfied by the sacrifice of Jesus Christ. Dan keadilan Allah dipuaskan oleh pengorbanan Yesus Kristus. From here on, God will no longer treat us for what we have done, Mulai sekarang Allah tidak akan lagi menghukum kita berdasarkan apa yang telah kita lakukan, but for what Jesus has done for us. tetapi berdasarkan apa yang telah Yesus lakukan untuk kita. Only when we know that Jesus is truly God can we feel the true weight of his sacrifice. Hanya ketika kita tahu bahwa Yesus adalah benar-benar Allah, barulah kita dapat merasakan bobot sesungguhnya dari pengorbanannya. It is not one man dying for one man. Bukan seorang manusia yang mati untuk manusia lain. It is God in flesh dying for sinners. Ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. We've all seen how people acted heroically in the Bondi Beach terror attack. Kita semua telah melihat bagaimana beberapa orang bertindak secara heroik dalam serangan teror di pantai Bondi. How they risked their own lives to protect others. Bagaimana mereka mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk melindungi orang lain. Their selfless acts move us so deeply. Tindakan mereka yang tanpa pamrih itu sangat menyentuh hati kita. And we celebrate them as heroes. Dan kita merayakan mereka sebagai pahlawan. But imagine if the same heroic act were to be done for an ant instead. Tetapi bayangkan jika tindakan heroik yang sama itu dilakukan untuk seekor semut. If a person were to put his own life at risk just to save one ant, Jika seseorang mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan seekor semut, would we celebrate him? apakah kita akan memujinya? No, we would call him insane. Tidak, kita akan menyebutnya gila. We would call him a fool. Kita akan menyebutnya bodoh. But what if, my friends, what if you are that ant? Tapi bagaimana jika saudara-saudaraku, bagaimana jika kalian adalah semut itu? What if you are almost drowning to your death in a tsunami? Bagaimana jika kalian hampir tenggelam dalam tsunami? And your only hope is for a man who is of much greater value than you Dan to sa- risk his life by jumping into the raging waves to save you, or else you will die. Dan satu-satunya harapan kalian adalah seorang pria yang jauh lebih berharga daripada kalian yang mempertaruhkan nyawanya dengan melompat ke ombak yang mengamuk untuk menyelamatkan kalian, atau kalian akan mati. If you are that ant, what would you say to the man? Apakah yang akan kalian katakan kepada orang itu? I think most probably the ant would say, "Please save me." Saya pikir kemungkinan besar semut itu akan berkata, "Tolong selamatkan saya. Please save me, even though I am unworthy, and I would understand if you don't want to, but please save me." Tolong selamatkan saya. Meskipun saya tidak layak dan saya akan mengerti jika Anda tidak mau, tapi tolong selamatkan saya." That ant is you and me, Semut itu adalah saudara dan saya. and that man is God the Son, Jesus Christ. Dan orang itu adalah Allah Anak Yesus Kristus. And when he saw the ant, he jumped. Dan ketika ia melihat semut itu, ia melompat. Brothers and sisters, Saudara-saudari, it is true that God is not required to care about you.
Memang benar bahwa Allah tidak wajib untuk peduli terhadap kalian, but He really does care about you because He has chosen to. tetapi Dia peduli kepada kalian karena Dia telah memilih untuk melakukannya. And this choice is a promise He has made. Dan pilihan ini adalah janji yang telah Dia buat. And we know that God will never turn back Dan kita on tahu His promises. bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. If He promises to love us, He will love us until the end. Jika Dia berjanji untuk mengasihi kita, Dia akan mengasihi kita sampai akhir. He will break down every wall, every curse of sin and death that stands in the way of Him bringing us home. Dan Dia akan meruntuhkan setiap tembok, setiap kutukan dosa dan kematian yang menghalanginya untuk membawa kita pulang. And He did this by His Son, Jesus Christ, sent to earth. Dan Ia menggenapi hal ini melalui anaknya Yesus Kristus yang datang ke dunia. To be born as a child, Ia dilahirkan sebagai seorang bayi kecil, emptied of all glory and honor, tanpa kemuliaan dan kehormatan, to live a life of poverty and suffering, menjalani hidup dalam kemiskinan dan penderitaan, and to give up His life for ours. dan menyerahkan nyawanya bagi kita. This is the true meaning of Christmas. Ini adalah makna sejati Natal. It is God born as man to die for sinners. Natal adalah tentang Allah yang lahir sebagai manusia untuk mati bagi orang berdosa, So that we may become sons of God. agar kita dapat menjadi anak-anak Allah. May we rejoice in this marvelous love that God has for us. Mari kita bersukacita dalam kasih yang menakjubkan dari Allah untuk kita. And let us adore the Son, Jesus Christ, Dan marilah kita menyembah Sang Anak Yesus Kristus and give Him the worship that we owe to Him. dan memberikan kepadanya penyembahan yang layak kita berikan kepadanya. Let us pray. Mari kita berdoa. Almighty God, Ya Allah yang Maha Kuasa, we, the people who dwelled in darkness, have seen a great light. kami umat yang dahulu hidup dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. For our Savior, Jesus Christ, whom you have sent, was born for us. Sebab juru selamat kami, Yesus Kristus yang telah Engkau utus, telah lahir untuk kami. And to all who receive Him, who believe in His name, Dan kepada semua orang yang menerima Dia, yang percaya kepada namanya, shall receive the right to become your children. akan memperoleh hak untuk menjadi anak-anak-Mu. Therefore, we in Christ now belong to the new creation that will never again pass away. Karena itu kami di dalam Kristus sekarang termasuk dalam ciptaan baru yang tidak akan pernah lenyap. And because Jesus was condemned for us, Dan karena Yesus telah dihukum untuk kami, there is now no more condemnation for us who belong to Him. maka sekarang tidak ada lagi hukuman bagi kami yang adalah milik-Mu. We honor and bless your name Kami menghormati dan memberkati nama-Mu, and give all the glory to Christ our King, dan memberikan segala kemuliaan kepada Kristus Raja kami, the child that was born unto us, Sang Anak yang telah lahir bagi kami, the Lamb that was slain for us. Anak domba yang telah disembelih untuk kami. We pray in this mighty name, Jesus Christ. Kami berdoa dalam nama yang perkasa ini, Yesus Kristus. Amen. Amin.